Saya ingin bertanya tentang deradikalisasi ini, Mas. Di Indonesia, pembinaan teroris atau ex-napiter itu mengedepankan prinsip humanisme dan keberhasilan deradikalisasi ini sudah banyak sudah ikhwan-ikhwan yang akhirnya kembali melalui Ikrar Setia NKRI. Cuman Mas sendiri ini bagaimana memandang deradikalisasi ini? Deradikalisasi, Apakah itu memang efektif atau ada cara-cara lain yang menurut Mas perlu dievaluasi? kalau kita kan tadinya sih dari suatu kelompok yang tidak dibilang tidak ekstrim gitu deh. Tidak ekstrim? Tidak mana itu? dalam ekstrim dalam artian gampang mengkafirkan orang. Jamaah Islam ya? Ya, tidak. Jadi bagi kami mudah sekali untuk ikrar NKRI karena kami ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi ini untuk menebus dosa-dosa kami ini apa? Ya udahlah, kami mungkin kami salah gitu loh, kami salah. Bukan cara seperti ini yang dimau oleh Allah gitu loh. Tapi dengan cara masih banyak kok dakwah-dakwah, entah itu menjadi guru, jadi ustadz, ya kan, untuk menyebarluaskan agama Islam ini dengan cara akhlakul karimah, ibadah kan gitu. Maksud Mas itu tidak seperti dakwah JAD gitu maksudnya? Iya. Berarti Mas masih JI dan menentang JAD waktu itu kan? Iya. Masalahnya adalah bagaimana kemudian dengan pemahaman yang seperti itu Mas bisa menganggap deradikalisasi itu sebagai sesuatu yang efektif bagi ex-napiter? Jadi di dalam itu kita kan ada namanya program PB kan, pembebasan bersyarat. Iya. Dimana syaratnya itu kan kita harus keluar dulu dari jaringan lama. Ya sudah, kita terima. Toh juga buat apa juga ada status kita di situ. Kalau kita mau bersosial, orang juga pasti bakal takut dong. Ada masih dari jamaah Islam yang mau nggak mau kita kan keluar dulu dari baiat masa lalu kita. Situ kami saya berlepas diri dari jaringan jamaah Islamiyah segala macam. Nah, baru situ kamu udah berat ibaratnya, udah berubah dari yang sebelum ke sini. Kan apa tujuan kamu untuk kedepannya? Saya bilang kalau dulu saya pakai wadah di JI, apa salahnya kita pakai Indonesia Raya, NKRI. Toh di sini juga banyak kok yang dukung dari mungkin kalau kita bisa berdakwah, kita bisa kerjasama sama MUI atau ada ormas-ormas yang lain, ya kan, seperti itu. Salah satu karakteristik JI itu adalah gerakan mereka yang sistematis, tidak sporadis seperti misalnya JAD. Kalau JAD kemarin ngebom sana, yang korbannya itu tidak ada. Tapi kalau JI itu benar-benar sistematis. Saya pertanyaannya adalah, apakah ikrar setia NKRI itu adalah masuk dari cara kamuflase jamaah Islamiyah agar bebas? Yang penting bebas dulu, nanti beraksi lagi, atau bagaimana? Ini tergantung di mana individu ya. Sekali lagi, bersifat individu. Anda mau NKRI mau tulus karena Allah atau tidak, seperti itu kalau saya pribadi. Cuman untuk apa juga seperti itu? Toh juga korbannya juga ada kok orang Islam. Sedangkan di dalam hadis juga tidak boleh menumpahkan sangat inilah untuk menumpahkan darah kaum muslimin itu sangat dilarang gitu. Nah, tapi rata-rata alhamdulillah untuk yang sekarang itu sering berjalannya waktu mereka akhirnya 100% NKRI. Tidak mungkin kembali lagi, insya Allah tidak mungkin kembali kepada jamaah Islamiyah karena juga pengurus-pengurus sampai amir pun sudah tidak ada sekarang. Sekarang lebih, jadi gini, berasa banget. Mungkin zaman dulu pun masih ada ya deradikalisasi seperti itu ya. Cuman tidak nyampe ke hati.
ngerti nggak? Tidak nyampe ke hati, hanya lewat aja. Sedangkan program Polri Densus 88 ini Masya Allah sekali, banyak beliau membantu ikhwan-ikhwan sampai dibikin yayasan-yayasan. Kamu mau apa sekarang? Tanyain, kami mau seperti kayak sosial kemanusiaan atau gimana untuk pengembangan usaha, itu disupport sama mereka. Kalau bahasa kasarnya, mohon maaf, mungkin ada dulu, cuman tidak seperti sekarang gitu. Yang sekarang ini Masya Allah sekali. Jadi kita pun saya pribadi ikut di yayasan The Bintal, saya bilang. Tapi Mas, terlepas dari inisiatif pribadi untuk tidak tulus misalnya dalam ikrar, misalkan nih ada beberapa ikhwan yang mengikrarkan diri hanya untuk bebas misalnya, saya ingin bertanya kepada Mas sebagai ex JI, apakah di dalam JI sendiri ada spirit untuk memanfaatkan itu, terlepas dari semangat individual ya? Mungkin individual satu, ikhwan 1, 2, 3 ketemu nih, ternyata ayo kita manfaatkan saja. Apakah Mas melihat itu di dalam atau bagaimana? Tadi, kalau saya pribadi tidak bisa menilai dohir ya. Walaupun itu mereka seperti itu, mereka kan juga nggak sembarangan ngajak. Mungkin kalau saya mungkin udah nggak keajak gitu loh. Itu Ya, sudah insaf 100%. udah ibaratnya bagi mereka mungkin ibaratnya udah ini kan. Dan juga kita lihat apa power kita juga dan manfaat kalau kita masih berada di sono, ya kan? Yang ada kita main kucing-kucingan sama negara, ya kan? Tidak tenang atau segala macem. Sekarang terbuka aja lah, kita mau membantu sesama, kan banyak kayak ada suatu kelompok buat peduli umat, ya kan, kayak gitu-gitu, kelompok-kelompok seperti itu. Kenapa kita nggak nyemplung aja di situ kan? Mereka yang sah gitu loh, mereka yang udah punya ininya. Ya saya, yayasan saya seperti itu. Kenapa saya masuk ke yayasan ini, The Bintal ini? Tapi dalamnya saya bisa membantu orang kok. Bahkan yang dimana nggak semua orang bisa masuk ke lapas-lapas, kan bersulit. Saya punya, kita alhamdulillah udah punya akses segala macem. Kita besuk pengalaman. Iya, kita besukin ikhwan, kasih tahu, udahlah. Iya kan? Iya. Dengan secara langsung kita juga membantu negara ini. Bener, membantu kepolisian. Ibaratnya mungkin polisi bisa, cuman kan gini lah, kalau saya pribadi, ucapan seorang mantan dengan polisi lebih didengar di mana? Mantan kan? Kamu sama-sama pernah di dalam, kamu sama-sama pernah sakit, kamu sama-sama pernah ada hubungan ini, ada hubungan inilah emosional. Iya. Di Indonesia yang perlu dievaluasi dari deradikalisasi dan termasuk misalnya mekanisme ikrar NKRI itu apa sih yang harus dievaluasi? Karena kemarin kan sudah ada nih ikhwan yang sudah ikrar meskipun tidak mau tanda tangan, tapi dia bebas, ternyata dia beraksi lagi. Berarti kan harus ada yang dievaluasi. Menurut Mas itu apa? Kalau kami Dari pemerintah atau dari yang lain? yang pertama, sekali lagi, itu kesadaran diri masing-masing ya. Dia seperti apa dalamnya. Kita hanya berusaha untuk lebih dekat lagi. Jadi setelah lepas itu jangan dilepas. Setelah lepas jangan Dilepas, masih harus kita rangkul, dibina, Mas. dibina. Dalam artian Diakomodasi gitu, Mas. mungkin sedikit emang kita dengar manja, cuman itulah masalahnya manusia, ya kan? Kita nggak masalah kita, manusia seluruhnya, napi, ibaratnya gitu loh. Tapi saya bilang, terutama napiter ini, kadang kita dijanjikan seperti ini, kok nggak datang, akhirnya dibantu sama jaringan, berutang budi sama jaringan. Oh, betul. Oh, Nah, itu yang harus dievaluasi adalah saling tarik menarik. Iya. Kawan kalau sudah keluar nggak dibina, maka mereka akan dibina lagi oleh Iya. jamaah. Menarik, makanya tugas
Alhamdulillah di Bintaro juga kita mempercayai ikhwan itu dah gak usah macam-macam, insya Allah dibantu segala macam. Kita kan juga ada usaha puyuh ya kan, ada usaha macam-macam, ada beberapa usaha lah ibaratnya seperti itu. Bagaimana Mas Iqbal itu menanggapi kejadian yang di Bandung kemarin? Tidak sebagai jemaah Islamiyah atau JAD, tidak sebagai JI melihat JAD, tapi sebagai ex-napiter melihat aksi ex-napiter lainnya. Bagaimana? Miris sekali. Miris sekali karena Miris sekali dan sangat kesel ya, ibaratnya. Masih ada yang begituan, gitu loh. Ibaratnya lucu. Apa untungnya dan apa mudorotnya? Lebih banyak untung apa mudorot? Seperti itu. Tuh. Mereka polisi itu nggak semuanya orang Kristen atau non Muslim yang mereka kan, cuma mereka memukul rata, maaf bukannya lepas dari ini ya, mereka yang radikal ini kan memukul rata semua yang di Indonesia ini, negara kafir seperti itu. Saya tidak, kenapa? Islam masih bebas di sini sholat, beda dengan negara-negara yang lain, mungkin di Uighur, mungkin di Israel atau di Palestina, itu mereka sembunyi-sembunyi mungkin buat sholat atau segala macam. Kita nih negara yang bebas gitu, bebas dalam artian bebas beribadah, mau sholat tahajud 11 rakaat, mau 23, mau puasa Daud, mau puasa Senin Kamis, kan bebas. Dan juga masih banyak lagi pantang untuk menumpahkan darah seorang muslim. Bahkan kita punya fikih untuk kepada non muslim. Apakah Mas sekarang sudah bermadhab? Apa? Apakah Mas Iqbal sekarang sudah bermadhab? Bermadhab? Dalam artian kalau untuk seperti kan harus satu ya, kayak Imam Syafi'i segala macam. Insya Allah saya bermadhab, cuma itu tadi masih di lingkungan Syafi'i ya, cuman belum, kadang-kadang masih pakai fikih yang lain, masih fikih yang lain lah. Kalau ada kesempatan mau bereaksi lagi nggak? Paham, enggak lah, udah cukup pelajaran. Kita gimana caranya kita pulang ke sisi Allah, rahmat lil alamin, mendapat ridho Allah seperti apa gitu loh. Betul. Bantu orang, terus dakwahin orang, kan daripada ke non muslim, daripada kita menghancurkannya atau apa, coba deh masukin, diajak gitu. diajak, itu pahalanya gede loh kita. Dan buat dia juga pahalanya juga lumayan, masya Allah, dosa dia semua kehapus, kan begitu. Mohon maaf, berita di Cianjur yang kena gempa itu kristenisasi. Kemana orang Islam? Kok nggak kesentuh islamisasinya yang sampai kristenisasi? Itu kan Allah sendiri langsung yang bales. Dari segi itu ya, dari segi kita main dari segi agama ya ibaratnya gitu. Adapun dari arkeolog segala macam itu kayak gitu. Kan ada musababnya, sekali lagi segala sesuatu kita balikan dulu ke Allah. Kenapa ini? Oh begini. Ada nggak yang amar ma'ruf nahi munkar? Oh tidak ada, ya sudah, tunggu saja. Pertanyaan terakhir Mas, mungkin saya ingin minta pesan atau saran Mas Iqbal kepada teman-teman ex-napiter, baik yang sudah ikrar ataupun yang belum ikrar. Baik yang sudah ikrar, misalnya Mas mau menawarkan nih, kita harus punya kegiatan. Yang belum ikrar misalnya, apa pesan dari Mas Iqbal? Untuk yang belum ikrar seperti ini, mau berapa lama kalian di dalam Dengan sel dan apa untungnya kalian masih keras itu? Ayo deh belajar lagi, ayo lebih terbuka. Dia nggak mau masukan dari manapun,
Memang doktrin mereka seperti itu bukan Mas? Iya, doktrin mereka seperti itu. Cuma tadi, ayo berpikir. Afala ta'qilun, kata Allah kan, apakah kamu nggak berpikir kan gitu? Kenapa nih? Gitu, kenapa saya diginiin? Mikir nggak? Gitu loh. Kan gini, ada kisah juga kan, seorang sahabat yang cerita nih ya, ada Baitul Mal ini di wali zaman Rasulullah. Tiba-tiba uangnya berkurang. Apa diambil nih, dimaling. Langsung sahabatnya nangkep. Nah, yang maling ini, saya buat keluarga saya ini saya sekali lo apa dilepasin. Kedua kali seperti itu lagi, langsung masih dibiarkan. Pak, dilaporan sama Rasulullah. Laporan ternyata itu dari jin, ibaratnya itu kan jin yang mencuri gitu loh. Ini biarin. Pas yang ketiga, nah jin ini bilang, kok saya kasih satu amalan yang dimana kau tidak akan diganggu oleh jin dan tidak ibaratnya dijaga semua harta dan dirimu ini. Apa? Baca ayat kursi. Kan mereka sendiri ngaku gitu loh. Intinya pesannya itu muhasabah. Bahkan dari jin pun atau iblis pun, kalau yang berpesan kebaikan ambil. Sahabat ini lama ngadu lagi sama Rasulullah, ini dia berpesan seperti ini. Dia jujur. Kalau untuk ikhwan yang sudah ikrar atau sudah taubat, kalau untuk yang sudah punya agenda besar, ikrar, terus berdoa sama Allah, Anda ingin seperti apa, punya tujuan mulia apa, berdoa. Gak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Allah pasti kabulkan. Banyak kok. Masa kita lupa pelajaran di dalam itu, sesulit apapun Allah pasti kabulkan. Contohnya, ini keinginan kita di sini, nih, kita berdoa, mungkin doa kita baru sampai setengah, sedangkan tujuan kita di ujung. Bagaimana cara Allah untuk mengabulkan kalau doa kita masih setengah, sedangkan Allah ngabulinnya di sini nanti nih? Sabar ya Mas. Sabar, istiqomah, berdoa aja. Gak ada yang nggak mungkin, banyak kemudahan-kemudahan, dan saya pribadi merasakannya, dimana dulu sulit sekali untuk ibaratnya untuk istilahnya ya kayak bertemu dengan keluarga, ya kan. Dulu saya ada suatu rutan itu seperti di luar negeri, pakai kaca, pakai telepon. Itu yang salah satu membuat saya berubah. Ngeliat ibu saya nangis. Suatu dalam hati kita kan, wah, kesel kan. Saya ngerti ya Mas. Saya berdoa, ya Allah, saya pengen ketemu ibu saya. Allah kabulkan. Gak lama dari situ kita layar ibadat dari tempat yang seperti itu dan ke tempat yang lebih layak. Saya baru bisa salaman sama ibu saya. Gak ada yang nggak mungkin dong. Tapi selamanya menjadi orang NKRI ya sama Allah. NKRI apa sih panjangannya? Apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, apa yang salah? Udah gitu. Islam ini harus bersatu. Untuk menang kan Islam harus satu. Bagaimana kita mau mengislamisasi gitu loh, gitu. Mau mengislamkan dunia kalau kita sendiri aja Islam sama Islam berantem kan lucu. Bukan lagi khilafah Mas. Ya kan dibaca begitu. Ya. Bagaimana untuk dipandang? Wah, saya masuk Islam aja, Islam itu damai. Kita kan dakwah. Suatu saat khilafah pasti ada. Saya bilang kenapa? Imam Mahdi turun itu semua Islam. Intinya jangan jadi teroris gitu kan. Jadi jangan jadi teroris, jangan radikal. Jangan mendahulukan apa yang sedang Allah rencanakan nih. Apa? Dalam artian melakukan aksi-aksi yang di mana banyak pertumpahan darah seorang muslim juga, kan dilarang juga. Apa? Dengan berjuang seperti apa? Dakwah, jadi guru ngaji, jadi guru sekolah, ya di sana membantu orang yang nggak bisa ngaji, tiba-tiba
bisa Bismillahirrahmanirrahim aja pahalanya udah gede. Dia dapat pahala, bapak dapat pahala. Dia ngajarin lagi Bismillahirrahmanirrahim, dapat pahala, dapat pahala, dapat pahala. Kita pakai sistem MLM, tapi MLM yang berpahala, dalam artian bukan saya ngalahin aneh, nggak boleh MLM. Ini kan suatu nggak tanpa dirugikan, Mas. Baca kursi sebelum tidur ya, biar jin tidak mengganggu. Mas amalkan, Mas pahala, saya dapat pahala tanpa mengurangi pahala Mas. Mas ngajarin lagi, contohnya pahala, ya gitu. MLM, bener? Tanpa mengurangi. Baik Mas, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Harta Tuna. Kita sudah banyak mendapat beberapa informasi dari Mas, dan tentu saja nanti kita akan ngobrol dengan beberapa teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas. Siap.